Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa pula yang jatuh? Yang jatuh. Insyaallah pada pertemuan Pinjam. Pinjam. kita akan belajar tentang cara mentakhrij hadis dari cara yang terakhir yang mari kita pelajari, yaitu cara dengan maktabah syamilah. Ini adalah metode cara yang mudah kita gunakan dan cepat untuk melacak sebuah hadis, akan cepat sekali. Tapi jangan lupa bahwasanya penggunaan maktabah syamilah tidak bisa kita gunakan secara utuh untuk menjadikan sumber dari rujukan hadis, karena banyak di situ maktabah syamilah beberapa lafaz yang salah penulisan ataupun sedikit berbeda ataupun halamannya bukan berbeda, maka kita perlu kembali ke kitab aslinya. Kalau nggak punya kitab yang aslinya, PDF dipastikan dicocokkan dengan kitab yang matbu yang sudah dicetak. Cuma untuk memudahkan, ini hadis siapa yang mentakhrij itu, siapa saja, maka bisa kita lacak, kita cari di maktabah syamilah. Ini versi yang lama, versi yang ya sekitar 2022 kali ya, ini. Kemudian ketika kita menemukan sebuah hadis dan kita pengen tahu siapa sih perawi hadis itu, siapa yang meriwayatkan dan mentakhrij hadis itu. Contoh dari hadis yang pertama dari Imam Bukhari, misalkan innamal a'malu innamal oke. Ini tulis dulu di sini. Kemudian kita mencari apa? Syarah kah? Atau matan? Atau takhrij, kitab takhrij? Ini di sini. Di sini adalah ada akidah, ada at-tafasir, tafsir-tafsir, ada ulumul Quran, mutunul hadis, matan-matan hadis, zaul hadis yang kutub abidnya, suruhul hadis. Ketika kita mencari syarahnya, maka klik ini. Kita cari takhrij hadis, kutub takhrij wazawaid di sini. Kitab-kitab hadis yang seperti kita kemarin pelajari, ada ada Al-Jami' Shaghir, Tuhfatul Ashraf, Tahful Maharah, Nasbur Rayah dan seterusnya, itu adalah kutub takhrij. Maka kalau kita mencari matan hadis, nah di sini mutunul hadis, matan hadis. Kemudian dari mana kitab apa saja yang kita pilih? Kita pengen semuanya, sudah, berarti kita klik semuanya. Nah, semua itu akan kita cari yang ada di matan semua hadis. Klik semuanya, al-majmu'ah. Kemudian kita cari innamal, ini ada yang salah, al-a'malu. Di sini. Oke, cari ya. Nah, di sini. Nah, akan bekerja dengan cepat, mencari berbagai ratusan kitab akan dicari di sini. Nah, di sini banyak nih. Kitabnya ada Hilyatul Awliya, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Mukhtasar Imam Bukhari, kemudian Sunan As-Shaghir Al-Baihaqi, banyak semuanya, kitab hadis semuanya, matan-matan hadis semuanya, Mujam Ibnu Asakir. Nah, kemudian kita pengen takhrij hadis. Nah, banyak sekali, masih pencarian terus nih. Wah, banyak sekali. Karena ini adalah hadis yang masyhur, ma'ruf. Nah, kita pengen menggunakan metode ini, susunannya dari yang paling sahih, as-sahihul al-kitab, yaitu siapa? Imam Bukhari. Nah, kita Imam Bukhari dulu deh, yang pertama. Ini hadis ada
dari Imam Bukhari. Oh ternyata ini lafaz ini innamal a'malu binniyat adalah Imam Bukhari. Maka kita di sini ada di sini. Nah, pertama tulis di sini ya, Imam Bukhari. Hadis. Oke. Di sini akhrajahul Bukhari. Sebentar, ini kalau teman-teman punya Golden Lotus, ini bentuk tulisannya. Ini yang sering dipakai buat risalah-risalah atau tulisan Arab yang sering dijadikan rujukan ini di kuliah. Golden Lotus. Biasanya kalau ada Golden Lotus. Kemudian nomornya berapa? Yang besar aja deh. 16. Akhrajahu ini hadis dulu ya. Hadisnya mana tadi? Sebutkan hadisnya dulu. Innamal a'malu binniyat. Kita copy. Ini adalah matan hadis yang mau kita takhris. Oke. Di sini. Innamal a'malu binniyat. Oke, ya. Kemudian kita mentakhrij secara umum dulu. Jadi kan ada takhrij kemarin ya. Cara mentakhrij ada am dan juga ada apa? Secara khusus tafsir ya, am dan tafsir. Secara umum berarti apa? Cukup akhrajahul Bukhari. Berarti at-takhrij al-am. Ya, at-takhrijul am. Yang pertama akhrajul Bukhari. Oke. Ini akhrajul Bukhari fi sahih. Cukup segini aja. Boleh siapa saja selain Imam Bukhari. Banyak tadi kita menemukan. Ada Imam Bukhari, kemudian Sunan Abi Dawud. Tulis ini. Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu Abu Dawud dan seterusnya banyak. Ya, ketika takhrijul am ya di sini kita cukup menyebutkan hanya siapa yang mentakhrij hadis dari sumber atau rujukan utama dari sebuah hadis itu. Yaitu akhrajul Bukhari dan juga akhrajahu Abu Dawud dan seterusnya. Muslim ada dan seterusnya. Nah, ini contoh. Kemudian at-tafsili, at-takhriju, at-tafsili. Secara rinci, yaitu tulis akhrajul Bukhari. Mana? Kembali mana mas? Laptopnya saya sebentar. Salah. Di mana tadi Imam Bukhari ya? Akhrajul Bukhari. Kemudian di mana akhrajul Bukhari dari mana? Fi sahihi, di kitab sahihnya, itu kitab sahih Bukhari. Oke.
Kemudian setelah Akhrajul Bukhari fi Sahih, kita cari kitabnya apa? Dari kitab apa tuh? Cari di sini. Nah, di mana Bukhari ini? Nah, kitab apa? Kita buka. Di sini. Sama. Ini di sini ternyata kita menemukan mana tadi? Kitabu Badil Wahyi ya tadi ya. Di sini ada yang Muqaddimah bin Mustafa Al-Baghawi, muqaddimahnya ada di sini. Kemudian di sini juga ada. Nih, sampingnya nih tulisannya kita Badil Wahyi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juz 1 sampingnya cukup sini aja. Sofahnya 6 itu ya. Sunan Abu Dawud di sini bab fima onya bihi tolak wan niyat, juz 2 sofahnya berapa? 262 itu. Nah, untuk mentahrid hadis dan mengambil hadis dari kutubus sittah, bagusnya kita itu mengambil dari kitab cetakan Magnes. Kitab Magnes. Berarti kita harus punya aplikasi ini. Salah satunya. Kalau punya Magnes di rumah, alhamdulillah. Kalau nggak ada, kita pakai ini. Uswatul Hadis. Nah, kalau perlu. Ini Magnes nih. Kalau kita nggak punya Magnes yang harganya berapa? 3.000 sekarang harganya. Atau berapa itu? 3.800. Iya, ya, 3.800. Ini kantongnya lagi limited. Maka kita download ini. Maka ini adalah kutubu sittah tis'ah. Ada tambahannya waktu Ahmad bin Hambal di sini. Sudah di sini. Ini ketika kita pengen pakai Magnes. Kalau enggak, ya udah pakai kitab apa saja. Bisa. Itu kan. Sebutkan kitabnya apa? Oke. Kemudian apa babnya? Nah, kemudian halamannya jilid berapa? 1. Kemudian halamannya misalkan 300. Nomor hadisnya berapa? Hadis nomor 1. Dah. Kemudian langsung qala. Apa yang katakan Bukhari? Qala. Di sini. Nah. Di sini ya. Di sini berarti Hadatsana Al-Humaydi Abdullah bin Zubair qala hadatsana Sufyan. Sebutkan di sini semuanya. Ambil semuanya. Nah, di sini. Cukup segini saja. Kemudian kita copy, masukkan ke sini. Ya. Di sini. Qala hadatsana Al-Humaydi qala dulu. Hadatsana Al-Humaydi. Nah, innamal a'malu binniyat. Hadisnya sama di atas persis. Karena ini lafadznya dari lafadznya Imam Bukhari. Maka ketika di atasnya sama dengan lafadz hadis yang ditahris itu, maka kita cukup menyebutkan fadzakarul hadis bilafzihi. Jika lafadznya itu persis sama dengan yang di atas teks yang di atas lafadz yang sini. Bilafzihi. Nah, ya.
Kemudian siapa lagi? Abu Dawud. Terus ini bawahnya Abu Dawud sama dalam sunannya, kitab apa, bab apa, jilid berapa, halaman berapa, hadis nomor berapa, qaul dan seterusnya. Ini adalah takhris yang tafsiri. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui takhris dari perawi-perawi di sini semuanya, riwayat-riwayat hadis, kalau ada ketemu Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak perlu kita menyebutkan semuanya. Oh, banyak banget nih. Kita menemukan ini ada berapa ini? Natijanya ada 243 yang meriwayatkan dari semua hadis, kitab matan hadis. Maka tidak perlu menyebutkan 243 nih jumlahnya. Tidak perlu. Cukup ketika ada hadis riwayat dari kutubus sittah, cukup kutubus sittah. Gitu. Maka sudah mewakili dari hadis yang 300 sekian, cukup itu. Abu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, atau cukup 4 saja sudah selesai, sudah sahih. Gitu. Tapi kalau misalnya kita sekarang mentakhris dari pengennya yang akdamiyah, dari tarikh wafatnya, maka siapa dulu yang didahului? Oh, di sini ada Imam Malik, dicari. Imam Malik, maka Imam Malik pertama, karena beliau wafat berapa? 179. Kemudian siapa lagi di sini? Cari misalkan ada hadis Imam Ahmad bin Hanbal, juga sama, Imam Ra'mul beliau ada juga dalam musnadnya. Maka beliau kedua, ya, karena wafatnya tahun berapa? 241. Imam Bukhari 256, bahkan urutannya ketiga dan seterusnya. Seperti itu urutan daripada ketika mentakhris hadis. Seperti ini urutan pertama, kedua, kita memilih yang mana urutannya. Seperti itu. Kemudian kita sekarang pengen mengetahui profil atau tarjamah seorang rawi itu. Nah, di sini adalah tarjamah. Itu ada tarjamah. Klik di sini. Ini ada ini apa namanya? Terunjuk itu. Klik di sini tarjamah, maka muncul di sini. Kita pengen cari siapa? Tadi gurunya Imam Bukhari adalah namanya Al-Humaydi, misalkan. Kita mau dirasat asanid. Namanya dirasat asanid, kita mempelajari sanad satu-satu dari perawi itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari satu-satu. Al-Humaydi, siapa Al-Humaydi? Kita cari di sini. Al-Humaydi, klik di sini Al-Humaydi. Nah, oke. Kemudian kalau yang kedua, misalkan ada kunyahnya apa, lebih mudah. Misalkan Bana Al-Makki, Al-Madani, atau seterusnya. Bisa. Kemudian di enter, masuk di sini. Oh, banyak nih. Abdullah bin Zubair bin Isa bin Ubaidillah bin Usamah Al-Qurashi Al-Asadi Al-Humaydi Al-Makki Abu Bakar. Nah, tabaqah berapa? 10. Kita cari Humaydi yang gurunya Imam Bukhari. Berarti cari muridnya beliau siapa yang namanya Bukhari. Karena banyak namanya Humaid itu banyak sekali. Kalau ini tabaqah ke-10, Kibarul Akhidin an Tabi'il Atba'. Nih, rawalahu yang meriwayatkan siapa? Imam Humaid di sini. Kha Imam Bukhari, mim Imam Muslim, dal Imam Abu Dawud, ta Imam Tirmidzi, sin Imam Nasa'i, ya kan? Kemudian fa apa? Ibnu Majah fi tafsir ya. Sin Ibnu Majah fi tafsir. Maka di sini ratabathu inda Ibnu Hajar siqatun hafidun faqihun. Di sini sudah ada derajat ataupun hasil natijah halnya, keadaannya dari Jarh wa Ta'dil mengatakan ini Imam Humaydi adalah orang yang siqah, orang yang hafid dan faqih. Kemudian menurut Imam Zahabi, beliau adalah ahadul a'lam, salah satu ulama besar. Nah, ini adalah gambaran utama. Kemudian kita harus mengetahui secara detail. Tidak bisa kita mengatakan langsung rawahu tahdzibin. Ini tahdzibin ini maksudnya apa? Ini yang yang jalur dari nama atau bakal wafat. Ini adalah ngambil dari kitab utama yaitu kitab Tahdzibul Kamal punya Imam Mizzi dan kitab Tahdzibul Tahdzib punya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kita tidak cukup dengan rawahu tahdzibin, nggak bisa, harus dibuka satu-satu.
Contohnya ada Syiar A'lam Nubala punya Imam Az-Zahabi di sini. Maka kita tulis sanadnya Al-Humaydi Abdullah bin Zubair. Klik di sini, pindahkan. Di sini adalah Dirasatul Isnad. Setelah semuanya tafsir, kemudian ada Dirasatul Isnad. Nah, satu, yaitu gurunya Imam Bukhari yang takhrij hadis itu. Al-Humaydi Abdullah bin Zubair bin Isa di sini. Ya. Kemudian lihat haddasaan, siapa guru-gurunya beliau? An Ibrahim bin Sa'id wa Fudail bin Iyad wa Sufyan ibn Uyainah dan seterusnya. Siapa murid-muridnya? Itu haddasa'anhu Al-Bukhari. Oh, berarti ini adalah riwayat atau gurunya Imam Bukhari yang diriwayatkan dalam sahihnya. Oh, ini di sini Al-Bukhari tulis di sini nama-nama, kemudian nama, kemudian nanti ada rawaan siapa, gurunya siapa, kemudian rawaan guru, murid-muridnya siapa, tulis minimal 3 saja, ya, 3, cukuplah 3, ya, nggak usah banyak-banyak, ya. Kemudian selanjutnya jarh wa ta'dil, bagaimana orang itu, pendapatnya para ulama, komentar para ulama, bagaimana tarjamah beliau, biografi beliau seperti apa, lihat di sini semuanya. Di sini qala Imam Ahmad bin Hanbal Al-Humaydi indana imamun. Menurut kami Al-Humaydi adalah imam, seorang imam besar. Menurut Abu Hatim azbatun nasi Ibnu Uyainah Al-Humaydi. Dan riwayat ataupun dari ya periwayatan dari Ibnu Uyainah, ya riwayat Ibnu Uyainah, Humaydi adalah orang yang paling asbat. Wa huwa ra'isu ashabi Ibnu Uyainah. Wa huwa thiqatun imamu. Di sini disebutkan satu-satu komentar dari para ulama, ya, biodatanya, kemudian profil-profilnya, kemudian nanti di akhir khulasatul hal. Jadi komentar semuanya kita ambil kesimpulannya. Apa khulasatul halnya? Beliau adalah asbatun nas wa imamun dan seterusnya. Kemudian yang kedua siapa lagi? Satu-satu perhatian. Abdullah Haddasana Sufyan. Sufyan ini siapa? Sari. Gurunya Imam Al-Humaydi. Nah, di sini Sufyan. Terus ini seterusnya. Nama lengkapnya, disebut pada kakeknya, kemudian kuliahnya apa, tulis di situ. Kemudian lahirnya kapan, kemudian di mana wafatnya, tahun berapa. Nanti itu kita akan belajar di Dirasat As-Sanid. Nanti setelah ini akan belajar ini Dirasatul Isnad, belajar di Dirasat As-Sanid. Itu. Ini adalah gambaran singkat cara mentahriz hadis, baik itu secara umum atau secara rinci tafsir. Jadi itu. Ya. Jadi nanti biasanya kalau kita nanti belajar mentahqiq kitab, kita biasa ngasih komentar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sebuah kitab yang kita tahqiq. Maka kita pelajari sanad-sanadnya itu. Baru setelah itu kita menghukumi ini hadisnya sahih, ini hadisnya hasan dan dhaif dan seterusnya. Gitu ya. Dan banyak yang perlu digarisbawahi, sekarang banyak kitab-kitab hadis yang dijual murah. Tahqiqnya siapa? Imam Albani. Wow. Siapa lagi? Tahqiqnya siapa? Bin Bas. Siapa lagi? Ya Ibnu lah. Ya, Ibnu Utsaimin gitu kan. Itu banyak sekali. Nih, contohnya ini kita tadi dalam Sahih Bukhari. Ya, mana ada di sini? Nah, kita cari tadi Imam Bukhari. Nah, nih Hukum Al-Albani itu Sunan Abi Dawud. Nah, ini Abu Dawud ya, saya kira aja. Ini banyak di Sahih Bukhari juga hadis seperti itu.
ini ada mana ya? Ada beberapa. Saya ceritakan banyak dari Imam Albani ngasih komentar, ngasih hukum. Ya, hukum Albani sahihun. Kan teman-teman ya, kalau misalkan ngambil hukum hadis dari Syekh Albani rahimahullah ya, kita doakan. Kita mengatakan sahih, kita langsung kena kritikan dari para dakatir, dari guru-guru kita. Ini Imam Albani bukan seorang muhaddis yang derajatnya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan terus enggak, jauh sekali. Beliau adalah muasirin, baru kemarin. Kan? Jadi banyak kitab-kitab yang sudah dalam Sahih Bukhari, Imam Albani komentar, wa sahahu Albani misalkan, atau menurut afahu Albani. Bayangin aja, Imam Bukhari jelas semua yang ada dalam Imam Bukhari adalah sahih, sudah sepakat ulama min masyarikil ardi maghribiha. Tapi ada cetakan apa banyak itu dilemahkan atau didoifkan oleh Imam Albani. Wah, itu lebih alim mana coba kira-kira, Albani atau Bukhari? Coba jauh banget beda sumur gitu ya. Wah, sama kali ya. Iya, tidak bisa. Imam Bukhari itu Masya Allah, asahul kitab ba'da kitabillah. Itu Imam Bukhari itu. Jadi Imam Bukhari itu secara majmua kitabnya itu semuanya sahih. Kalau kita menemukan nanti dalam Bukhari ada ada riwayat mudal, riwayat mudal dan seterusnya, atau hadis mu'allaq dan seterusnya, itu semuanya sudah ada riwayat lain yang mewasolkan, yang Oke. Jadi kita yang tadi saya katakan, bagusnya teman-teman nanti punya atau rujukan dari kitab Sittah itu pakai magnes. Itu bagus sekali. Kelebihannya magnes itu sudah di murojaah dari awal sampai akhir di Masjid Azhar. Dulu para ulama Azhar ini berkumpul di Masjid Azhar untuk melihat, mengecek langsung kitab awal sampai akhir dari kutub Sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, semuanya itu. Itu magnes, kelebihannya itu magnes. Jadi misalnya kita itu kitab induk yang harus kita miliki, itu udah wajar. Orang muhaddis nggak punya itu udah bertanya itu. Hebatnya Imam Bukhari itu, kalau ada kitab di dalam rumah, insya Allah rumah itu jauh dari kebakaran, jauh dari kebanjiran, jauh dari mara bahaya petaka dan seterusnya. Ya, cuma kitabnya doang, bayangin aja loh. Sakti juga kitabnya itu sakti. Walaupun jadi panjangan doang gitu, jangan dibaca gitu kan. Rupanya berdebu, covernya udah beda ini ya, warna seterusnya. Tapi luar biasa, Bukhari itu, Masya Allah. Luar biasa ikhlasnya beliau. Karena setiap hadis yang ingin beliau tulis dalam sahihnya, beliau selalu wudu. Wastakhartullah azza wa jalla istikharah. Di mana? Di raudhah ataupun depan Ka'bah. Bayangin aja. Langsung minta istikharah, langsung mendapat petunjuk dari Allah apakah ini hadisnya benar-benar sahih atau tidak. Jadi benar-benar udah diseleksi dari ratusan hadis, ratusan ribu hadis yang beliau hafal. Beliau pilih yang paling sahih di antara sahih-sahih yang beliau hafal, yaitu terkubur dalam Sahih Bukhari. Bukhari itu Masya Allah. Maka alhamdulillah Sahih Indonesia ini istiqomah dari tahun berapa ya? 2000 sebelum corona 18 atau berapa itu di sini dulu dibaca oleh Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim, Muslim Sahih Indonesia. Beliau rutin di sini setiap hari Senin untuk salawat, kemudian beliau baca itu Sahih Bukhari, Muwatta dan seterusnya. Kemudian Muslim Hashim Sahih Nudon, beliau pengen mendawamkan baca ini Sahih Bukhari setiap hari Jumat sampai sekarang alhamdulillah. Jadi saya udah ngelotok nih, mungkin masih datanya masih Jami udah Mas Hamdan langsung tanya dari mana letaknya, karena setiap baca habis ulangnya lagi sampai awal. Luar biasa, itu Imam Bukhari luar biasa. Imam Bukhari. Maka jadi kita tidak bisa menjadi sandaran utama ketika mengumumi hadis dari Imam Albani ya, ataupun Ibnu Utsaimin atau seterusnya, tidak bisa. Itu bukan dengan cara ilmiah, ya, tidak bisa ya. Yaitu
Makanya kita harus langsung dari sumber aslinya Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Kemudian kita terus cara menghukumi bagaimana ya kita dengan dirasat asanid jangan kita pelajari satu-satu, kita pelajari dari sanad setiap perawi dari yang perawi hadis itu, kemudian kita menghukum itu. Ini versi yang Maktabah Syamila ini ya. Jadi banyak sekali. Kemudian versi yang satu lagi, barangkali ada yang punya teman-teman ini. Itu yang ini, yang terbaru. Nah, ini ada yang ini, teman-teman ada banyak ya. Ini sering saya pakai ini lebih bisa lebih lengkap lah karena lebih banyak kitabnya di sini. Kemudian kita misalkan cari kitab apa di sini bisa langsung kita misalkan kitab ini Syama'il. Kitab Syama'il Muhammadiyah Mu'tadili. Misalkan ya, ini kitab Syama'il. Di sini sudah di sini. Carikan kita cari hadis tertentu di sini, tinggal dari sini hadisnya, maka muncul. Kemudian kita pengen apalagi tasnifnya dari pengarang kitab ataupun dari kitab-kitab apa. Misalkan kita suruh hadis, dari syarah hadis itu ada berapa? Banyak sekali di sini. Pengen kita cari semuanya, ya bisa. Atau pilih satu dan seterusnya bisa. Ada kutubus sunnah, ada ilal, ada takhrij, kemudian ada nanti kalau kita terusat asanid kita buka di ini tarojim atau bakon sini ya, biografi para ulama-ulama yang perawi hadis itu, komentar-komentar para ulama, kemudian juga di sini ada tobakoh juga. Ini kita banyak sekali sih kita bisa cari di sini semua gitu ya. Kalau pencarian langsung ke sini, nah di sini kita tadi misalkan suruh hadis, syarah dari hadis, yang pengen semuanya sudah, akan tulis di sini saja. Suruh hadis klik semuanya, bahkan semua yang hadis di sini syarah-syarah semuanya ada. Dan tasydid al-hadith fabru ala shalah di sini silakan. Oke, langsung enter. Di sini muncul semuanya. Ini syarah-syarahnya. Muncul banget. Syarah Sahih Bukhari punya sahabat Ibnu Battal. Kemudian apalagi At-Tamhid ya, punya Ibnu Abdul Bar. Syarah Muwatta di sini ada syarahnya. Maksudnya apa? Syadal Fabru al-Salat dan seterusnya. Di sini adalah syarah-syarahnya. Ya, gampang ya. Nanti paling enak nanti kita praktek. Coba sekarang teman-teman coba ya. Ini buka maktabah apa aja yang terbaru atau yang lama. Coba ya, ini yang tadi. Nah, idza syaddal harru fabridu bisalah. Coba yuk. Cek ini adalah siapa saja yang meriwayatkan hadis ini. Tasyaddal harru fabridu bisalah. Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Coba ya. Oke. Coba takhrij yang umum dulu. Coba ya, ini istaddal harru fabridu bisalah ini. Kuncinya sini saja. Jadi enggak harus semua kalimat hadis ini kita ketik, enggak. Sebagian saja atau awal saja atau potongan saja. Fabridu bisalah boleh atau istaddal harru. Itu nanti maka muncul. Coba. Yang sudah dapat langsung angkat tangan ya. Apa saja yang umum, yang takhrij bil am, siapa saja. Akhraju siapa saja. Tadi hadisnya idzastaddal
harru fa'abridu bis shalah. Nih coba. Ya. Oh, ya ya. Mau silakan. Ya. Sudah dapat angkat tangan. Yes. Sudah dapat. Bentar lagi udah selesai. Ayo, ini terakhir. Siapa yang bisa dapat? Kalau yang lama kayak gini, nih, kemudian hadisnya terus di sini, kemudian matan hadis. Klik semuanya, berarti masuk semuanya. Masuk Google berarti semua ada. Itu. Kalau misalkan sebagian saja kita klik yang ini, pilih yang mana. Kalau pengen dihapus, hapus dulu semuanya, kemudian pilih satu. Ini kan ini Syu'abul Iman ataupun Hilyatul Auliya atau apa, pilih 3 ini saja yang monggo. Ada yang sudah dapat? Idza syaddal harru fabridu bisalah. Angkat tangan yang sudah dapat takhrij. Sudah. Kalau yang baru, yang kata ini ya, saya praktekkan idza syaddal harru fabridu bisalah. Oke. Sari yang lama dulu deh. Di sini klik idza syaddal harru fabridu bisalah. Untuk hadis, pengen tahu matanya semuanya, pengen cari semuanya deh, berarti al-majmu'. Cari langsung enter. Tuh. Satu saja Sunan Ibnu Majah, Mukhtasar Sahih Muslim Ibnu Abi Ya'la. Kemudian sini tuh Musnad Ahmad. Tuh langsung dapat semuanya nih. Ini yang masih umum. Ada yang sudah dapat teman-teman? Teman-teman? Belum? Nggak syahgol apanya? Matu sambilan ya? Iya. Semuanya. Ada yang syahgol, angkat tangan yang syahgol. Yang bisa diklik, yang bisa dicari, yang bahas. Oh, berarti belum bisa diklik ya? Belum. Teman-teman juga yang Banin belum sama Banin. Sudah, coba sama layak. Ya. Itu Mas, coba. Sudah. Sudah keluar. Sudah keluar juga. Oke. Berarti ada kesalahan dalam ini apa? Menginstal ini. Ya. Oke. Hadis lain yang tapi hadis lain juga sama, nggak punya ini apa tabasyamilah. Mausu apa? Mausu hadisiyah yang di yang ini ini kutubus ini sita ya, kutubus sita tambahnya Imam Malik dan Muwatta dan Imam Ahmad. Nanti di sini al-bahas tadi yang istisyada ya, kita copy dulu nih. Idzashtada matan hadis mau kita tahriz. Tapi khusus kita tahriz yang ada di kutubus sita saja. Nah, di sini jadi berarti jangan semuanya. Terus kadang beberapa nggak bisa, tidak bisa ya dan satu aja dan ini aja. Kemudian centang semuanya, yang kita cari adalah semua kitab kutubus sitah. Oke, langsung enter. Oh, berarti ada tulisan yang kurang, salah. Berarti ada alif yang kurang. Nah, berarti ada kesalahan, bisa jadi awal. Ya harus pas benar kalau ini. Oh, ini istada.
Temu nih, wah hadis ini muncul nih. Imam Bukhari, ya, banyak Imam Bukhari dalam hadis yang nomor berapa dan seterusnya. Kemudian ada Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i. Kemudian siapa lagi? Ibnu Majah, Ibnu Malik, Musnad Ahmad, semuanya muncul di sini. Ada, berhasil, bisa. Nah, kita klik buka satu Imam Bukhari, misalkan. Nah, di sini klik tuh ada. Nih kitab apa? Setelah tulis Akhrajul Bukhari fi Sahih, tulis Kitabul Mawaqit nih. Kitabul Mawaqitis Shalah. Waktu-waktu sholat tulis. Apa? Yang sudah bisa. Alhamdulillah. Gimana? Di babnya langsung. Yang mana? Oh, yang di situ, yang di HP, pakai HP bisa. Takhrij itu bisa. Cuma nanti nggak munculnya, biasanya nggak sebanyak yang di Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah semuanya muncul semuanya. Itu bisa, di situ bisa. Cuma nanti di situ kadang nggak ada tulisan namanya kitab apa, dari bab apa, halaman berapa, itu enggak. Kalau misalnya Maktabah Syamilah itu sesuai dengan sesuai dengan cetakan kitab apa. Misalkan Muassasah Risalah, itu ada cetakan Muassasah Risalah halaman sekian, maka tugas kita setelah menemukan hadis itu dari kitab sumber itu, maka kita buka langsung cetakan yang sudah ini Muassasah Risalah, dibuka, dicocokkan. Benar enggak? Ada di situ halaman sekian, juz sekian, nomor hadis sekian. Itu tulis kitabnya apa, babnya apa. Kemudian setelah itu tulis babnya. Di sini ada babnya yang di atasnya. Babul abrad. Al ibradu bi zuhri fi syiddatil har. Bi zuhri ya fi syiddatil har. Ini babnya. Kemudian hadisnya nomor berapa? Ini hadisnya 534. Nah, udah. Qala hadatsana Ibnu Bashar, qala hadatsana Bundar, qala hadatsana Syu'bah anil Muhajir anil Hasan sami Azid bin Amr, dan seterusnya. Ini adalah takhrij. Kalau misalnya yang tadi ada kitabnya bab seterusnya, itu adalah takhrij tafsili. Itu. Oke. Ada yang sudah berhasil? Sudah bisa? Bisa kan? Yang apa namanya? Yang am, takhrijul am, ya, ijmali. Kemudian ada yang tafsiri, ya. Tafsir nanti satu-satu. Dilihat kitabnya apa, bab apa, dan seterusnya. Ya. Oke, ini sudah berhasil lah. Nanti kita insya Allah sebenarnya kita butuh waktu banyak untuk takhrij ini. Apalagi teman-teman sebagian belum ada aplikasi yang ini Maktabah Syamilah. Sebagian belum download, atau yang sudah download tapi belum bisa dibuka. Butuh waktu biar semuanya bisa praktekkan satu-satu. Nanti di akhir akhir dars nanti ada tugas satu-satu. Teman-teman nanti kayak di kuliah. Jadi satu-satu megang satu hadis nanti di kertas. Kemudian cari mentakhrij secara ijmali, secara tafsili, kemudian dirasat asanid. Kemudian hukum sanad atau hukum hadis. Itu nanti tugas terakhir itu. Ya, tugas terakhir itu kayak ujiannya itu nanti. Nanti satu orang beda-beda, nanti nggak bisa nyontek sampingnya karena hadisnya berbeda-beda. Ya, itu nanti. Itu belajar secara tafsili, gitu ya, secara tafsili, secara ilmiah dari muhaddisin yang kita belajar dari para ulama-ulama Al-Azhar yang di sini. Alhamdulillah. Itu saja ya. Yang terakhir, coba kita akan sedikit melihat di sini ya. Kita coba melihat skema sanad. Bagaimana sih cara melihat skema sanad urutan dari guru sampai ke Rasulullah SAW, dan juga akan mengetahui madar. Contoh saja yang gampang. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Nah, di sini kita besarkan dulu. Oke. Kelihatan ya. Ini Imam Bukhari. Innamal a'malu binniyat. Ini Imam Bukhari. Qala hadatsana Al-Humaydi Abdul. Kemudian dari Sufyan, hadatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Muhammad bin At-Taimimi, dan seterusnya. Kemudian Imam Bukhari juga ada dari riwayat lain, jalur lain, yaitu Abdullah bin Maslamah an Haruna Malik,
dari Malik an Yahya bin Sa'id. Kemudian hadatsana Abu Nu'man yang ketiga nih. Imam Bukhari juga sama, hadatsana Hamad bin Zaid an Yahya bin Sa'id. Kemudian bikin skema bagaimana? Kita ambil paling rawil a'la, yaitu sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Ini sahabat Umar bin Khattab. Nih, sahabat Umar bin Khattab ya. Tulis di sini. Nah, sahabat Umar bin Khattab. Tulis di sini sahabat Umar. Oke. Kemudian di bawahnya siapa? Ada Alqamah bin Waqqas. Di sini Alqamah bin Waqqas di bawahnya. Di sini Umar bin Khattab. Bawahnya siapa? Ada Alqamah bin Waqqas yang kedua. Oke. Kemudian tadi di bawahnya ya, ini tabi'in. Kemudian siapa lagi? Ada Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi atau At-Taimimi. At-Tamimi kan ini salah tulisan, lihat tuh. Ini dari apa? Dari Maktabah Syamilah, Kalimalang. Ada banyak seperti ini, At-Taimimi. At-Tamimi sebenarnya. Tapi harus kita merujuk benar-benar ini dari sumber asli, dari Magnes misalkan. Lihat, benar nggak? At-Tamimi atau At-Tamimi? Gitu. Jadi tidak cukup dengan Maktabah Syamilah. Kemudian di sini ya, Muhammad bin Ibrahim. Tulis di sini. Ini. Kemudian selanjutnya yang keempat, yaitu dari siapa muridnya? Yahya bin Sa'id al-Ansari. Misalkan warna biru. Ada di sini. Tulis di sini. Oke. Coba kita lihat sanad yang kedua. Rawil ala siapa? Sama Sina Umar. Kemudian di bawahnya tabi'in siapa? Alqamah, sama seperti yang di atas. Ini Alqamah, mana? Ini Alqamah bin Waqqas, kan? Sama Alqamah. Ini sama. Kemudian di atasnya ada Muhammad bin Ibrahim, sama di sini Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi. Kemudian di atasnya lagi siapa? Ada Yahya bin Sa'id. Di sini Yahya bin Sa'id. Oh, warna biru. Nih. Semuanya kepada Yahya bin Sa'id. Oke? Hadis yang ketiga juga sama, Sayyidina Umar, atasnya sampai ke Yahya bin Sa'id, warna biru. Nih. Nah, ini Sayyidina Umar punya murid atau yang meriwayatkan adalah Alqamah. Alqamah riwayat dari siapa? Ataupun siapa muridnya yang meriwayatkan itu adalah Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim punya murid Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id ini adalah madar peredaran hadis, pusat dari hadis yang diriwayatkan oleh banyak murid di bawahnya. Yang mana beliau Yahya bin Sa'id itu hanya satu saja atau sendiri dalam tabaqah itu, kemudian di atasnya satu dan seterusnya sampai ke Sayyidina Umar sampai ke Rasulullah SAW. Nanti yang berbeda adalah siapa? Murid-muridnya. Oh, ada riwayat Malik di sini, lihat di atasnya ada muridnya Imam Yahya bin Sa'id. Sahabat ini. Ada Hamad bin Zaid. Siapa lagi? Ada Imam Malik. Nah, Imam Malik. Di atasnya lagi siapa lagi? Ada Sufyan. Sana Sufyan Sauri. Nah, ini adalah muridnya semuanya siapa? Yahya bin Sa'id. Oke ya, di sini nanti Imam Malik dari siapa muridnya? Abdullah bin Maslamah. Sufyan punya murid Al-Humaidi. Kemudian Hamad bin Zaid punya murid Abu Nu'man. Ini adalah riwayat-riwayat Imam Bukhari, salah satu jalurnya dari Abdullah bin Maslamah. Imam Bukhari juga dari riwayat Al-Humaidi, punya riwayat lain dari Abu An-Nu'man. Semuanya kembali ke madarnya, yaitu Yahya bin Sa'id. Di sini adalah Yahya bin Sa'id adalah sebuah madar hadis atau madarul isnad. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli afdalas sholati ala as'adi makhluqatika sayyidi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون
صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على آتك وبلاد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر غافلون. السلام عليكم ورحمة الله.